Shalom ladies, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam persekutuan wanita. Tak terasa kita sudah memasuki di bulan ke-7 di tahun 2021. Semoga saat ini setiap kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan yang hanya daripada Tuhan saja. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik senang maupun susah, semua atas kehendak-Nya. Karena kita adalah milik-Nya. Ku milikmu. Mari kita nyanyikan lagu Ku milikmu. Ku milikmu. Ku milikmu. Kau pusakaku selamanya. Dalam bait-Mu ku mau selalu menyembah. Saat pandang wajah-Mu, semua menjadi hampa. Yang ku punya hanya Kau saja. Ku milik-Mu, ku milik-Mu. Kau pusakaku selamanya. Dalam bait-Mu ku mau selalu menyembah. Saat pandang wajah-Mu, semua menjadi hampa. Yang ku punya hanya Kau saja. Biarkan ku berdiam bersama dengan-Mu. Beriku kuasa untuk lebih mengasihi-Mu. Seumur hidupku berada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, mengasihi-Mu selalu. Segenap hati ku menyembah-Mu. Segenap hidup ku muliakan-Mu. Tak akan ku mengingkari-Mu. Selamanya ku ikut-Mu. Ku milik-Mu, ku milik-Mu. Kau pusakaku selamanya. Dalam bait-Mu ku mau selalu menyembah. Saat pandang wajah-Mu, semua menjadi hampa. Yang ku punya hanya Kau saja. Biarkan ku berdiam bersama dengan-Mu. Beriku kuasa untuk lebih mengasihi-Mu. Seumur hidupku berada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, mengasihi-Mu selalu. Segenap hati ku menyembah-Mu. Segenap hidup ku muliakan-Mu. Tak akan ku mengingkari-Mu. Selamanya ku ikut-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kesehatan pimpinan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai persekutuan ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai waktu ke depan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini dengan tema arah dan tujuan hidup. Di saat kita tidak sanggup lagi, di situ tangan Tuhan bekerja. Melalui pertolongan-Nya, hati kita tenang. Karena Tuhan selalu memelihara dan menolong kita. Pertolongan-Mu yang hanya daripada Tuhan saja.
Mari kita nyanyikan lagu Pertolongan-Mu. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidup. Hatiku tenang, mari kita katakan sekali lagi. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom ladies, kita bersyukur kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita memohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Bersama-sama saudara seiman, kami masih bisa memuji-muji Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami nyanyikan bersama-sama. Dan sekarang saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati kami ya Tuhan. Berikan kami konsentrasi untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada setiap kami yang saat ini mendengarnya. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu arah dan tujuan hidup. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Kita membaca dua ayat ini saja. Filipi pasal yang ketiga, ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-14. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ibu-ibu, sampai di sini dulu kita membaca perikop ini. Kita tentu tahu bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat di Filipi atau orang-orang percaya di Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita bisa melihat itu di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa ini ditulis dari Paulus. Ibu-ibu, satu kali seorang wanita menceritakan tentang kehidupannya di masa lalu dan kehidupan rumah tangganya yang sedang dia jalani. Dia bercerita bahwa waktu kecil papa dan mamanya sudah bercerai. Mereka kemudian pisah rumah. Lalu kemudian anak ini yang masih kecil ini, satu saat dia ikut mamanya, satu saat dia ikut papanya, demikian sampai dia menjadi seorang pemudi. Lalu kemudian wanita ini bercerita, sungguh masa-masa yang tidak menyenangkan. Ada kepahitan yang dia rasakan ketika dia mengalami masa-masa itu. Karena ketika dia tinggal sama mamanya begitu keras sekali. Melarang dia untuk melakukan ini dan itu, menjaga dia, memprotek dia sedemikian rupa sehingga dia merasa terkekang. Pada waktu dia terkekang, lalu kemudian dia tinggal di rumah papanya. Papanya ini memberikan kebebasan kepada dia, memberikan kebebasan untuk memilih dan kemudian juga menyerahkan semua keputusan kepadanya sehingga dia merasa senang sekali. Tetapi ketika dia kemudian tinggal dengan papanya, dia mulai kehilangan arah. Itu terbukti ketika dia masuk kuliah, dia masuk ke satu jurusan, setahun kemudian dia merasa itu bukan merupakan tujuan hidupnya. Lalu kemudian dia pindah lagi ke universitas yang lain, lalu dia mengambil jurusan yang lain. Di tempat yang baru pun, di tempat kuliah yang baru pun dia merasakan bahwa ini bukan merupakan arahnya, arah tujuannya. Jadi kemudian berulang kali sampai kemudian dia tidak melanjutkan kuliahnya. Lalu kemudian dia menikah dengan seorang pemuda, lalu ketika dia menjalani kehidupan rumah tangganya selama hampir 5 tahun. Dia merasakan sungguh dia tidak bahagia dan dia katakan, saya tidak memilih suami yang tepat, seorang laki-laki yang tepat. Karena ketika saya menikah pun menjalani kehidupan pernikahan, ternyata itu juga tidak memberikan saya kebahagiaan. Nah, ibu-ibu sekalian, kita melihat bahwa mungkin saja bukan hanya wanita muda ini yang pernah merasakan masa lalu yang tidak menyenangkan. Ada kepahitan, kegagalan yang dia rasakan. Tetapi ketika dia kemudian menjalani hari-harinya sekarang, itu pun tidak mudah. Sampai di sini mungkin ibu-ibu kita dapat merasakan wanita-wanita yang seperti ini akan kehilangan arah. Kehilangan arah untuk kehidupannya sendiri sebagai wanita dan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Tentu saja bukan hanya untuk dirinya, tetapi kelangsungan hidup keluarganya dan juga keturunannya. Ibu-ibu sekalian, bagaimana sesungguhnya kita harus menjalani hidup? Yang pertama, ibu-ibu, kita belajar arahkan diri kita ke depan. Arahkan diri kita ke depan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-13. Dia mengatakan demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ibu-ibu, tentu kita tahu bukan? Siapa Paulus? Kalau kita pernah membaca surat kitab Kisah Para Rasul, maka ibu-ibu sekalian kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup seorang Paulus. Dari seorang yang bernama Saulus, dia memiliki jabatan yang cukup penting, pendidikan yang tinggi, dia juga seorang yang bukan hanya berhasil tetapi ada sedikit cacat di dalam kehidupannya ketika dia mengenang kembali
kehidupannya sebagai seorang penganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, ibu-ibu sekalian, kita melihat bahwa kemudian Paulus mengatakan ini akan menghambat kalau dia terus-terusan melihat ke belakang kehidupannya yang telah lalu. Ini akan menghambat dia untuk terus maju melayani Tuhan dan berjalan ke depan. Maka dia mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan sekarang aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ibu-ibu, kalau kita mengendarai mobil, tentu kita akan mengarahkan diri ke depan. Kita tidak boleh terus-menerus menengok ke belakang karena itu akan membahayakan diri kita. Tetapi bukan hanya mengarahkan diri ke depan, tetapi kita juga harus tahu arahnya. Karena kalau kita tidak tahu arah, maka ketika kita mengendarai mobil, kita bisa tersesat dan kita tidak akan sampai kepada tempat yang kita tuju. Ibu-ibu sekalian, maka ibu-ibu sebaiknya kita tetap mengarahkan diri ke depan. Ibu-ibu sekalian, di dalam Alkitab juga ada satu contoh, yaitu istri Lot yang terus-menerus menengok ke belakang. Akhirnya tidak membuat dia bisa maju untuk kehidupannya ke depan. Ibu-ibu, jangan pernah menyesali masa lalu kita yang mungkin ada kepahitan, ada kegagalan. Mungkin juga kita merasa bersalah ketika kita mengingat masa lalu kita yang kurang baik. Tetapi ibu-ibu, sebaiknya kita juga jangan terlena dengan keberhasilan kita di masa lalu. Sehingga kita malas untuk melangkah ke depan, untuk mengarahkan ke depan. Kita begitu menikmati masa lalu kita yang berhasil, lalu kemudian kita menjadi malas untuk melangkah ke depan. Kita menjadi takut bahwa keberhasilan itu tidak akan terulang lagi dan kita akan mengalami kegagalan. Ibu-ibu, kita harus mengarahkan pandangan kita, diri kita ke depan. Jangan terus-menerus menengok ke belakang. Ini yang dirasakan oleh Paulus. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari hidup ini? Bagaimana kita harus menjalani hidup ini? Hal yang kedua, saudara, fokuskan diri kita kepada tujuan utama hidup kita ini. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, kita mempunyai tujuan utama, yaitu mengikuti panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Ini yang dikatakan Paulus di dalam ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam ayat ke-14 ini Paulus mengatakan satu kata, yaitu berlari-lari kepada tujuan. Sama seperti orang yang mengikuti perlombaan lari. Dia tidak boleh berhenti, dia tidak boleh menengok ke belakang terus-menerus. Dia harus mengarahkan pandangan ke depan, dia harus fokus kepada tujuan. Tujuannya apa? Yaitu garis akhir di mana dia bisa memperoleh kemenangan. Nah, ibu-ibu sekalian, demikian juga kita diberikan nasihat pada hari ini bahwa kita harus berlari kepada tujuan. Jangan berlambat-lambat, jangan malas. Kita harus bergerak terus-menerus ibu-ibu untuk mencapai tujuan kita. Yaitu apa? Sekali lagi, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berlari-lari kepada panggilan surgawi yang dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ibu-ibu, itulah tujuan utama hidup kita. Kita memang sedang menjalani hidup di dalam dunia ini. Seringkali kehidupan dunia ini menarik kita untuk membuat kita berpaling dari tujuan utama hidup kita. Kita mengejar kenikmatan hidup, kita mengejar harta duniawi dan lain-lain sebagainya. Ketika anggota keluarga kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, maka kemudian kita merasa, saya tidak menikmati hidup ini. Ibu-ibu sekalian, hidup kita bukan hanya sebatas apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Tetapi sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, hidup kita harus memenuhi panggilan sorgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah itu sudah kita lakukan? Itu adalah tujuan utama kita ada di dalam dunia ini. Saudara, kita belajar dari Rasul Paulus. Dia berlari. Meskipun saudara, dia tahu
bahwa dikatakan kalaupun dia menganggap bahwa dia tidak menganggap bahwa dia sudah menangkapnya, tetapi dia berlari sedemikian rupa. Ibu-ibu, itu juga yang harus kita lakukan. Kita juga harus tetap fokus kepada tujuan utama hidup kita sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kita harus memenuhi panggilannya. Kita memang mencukupi kebutuhan hidup kita di dunia ini dengan berusaha mencari materi. Tetapi itu bukan tujuan utama hidup kita. Jangan kita dipusingkan dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Kita hidupi, kita jalani memang. Tetapi itu bukan tujuan utama kita. Selama kita ada di dunia ini, apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Kita sebagai wanita-wanita Kristen, apakah kita sudah menjadi berkat, menjadi teladan dalam anggota rumah tangga kita terlebih dahulu? Di dalam gereja, di dalam lingkungan masing-masing kita, apakah kita sudah menjalani panggilan sorgawi itu? Memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Ibu-ibu, kita belajar hari ini. Bagaimana kita harus menjalani hidup? Yang pertama, arahkan diri kita ke depan. Jangan selalu terus-menerus menengok ke belakang. Yang kedua, ibu-ibu, fokuskan diri kita kepada tujuan utama, yaitu panggilan sorgawi. Ketika kita telah menyelesaikan kehidupan di dunia ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga kelak. Itu tujuan utama hidup kita. Jangan berhenti berlari, jangan kita kalah di dalam dunia ini, lalu kita kemudian melupakan Tuhan, melupakan tujuan utama dari panggilan sorgawi ini. Mari kita fokuskan diri kita kepada tujuan utama, yaitu panggilan Allah. Memuliakan Allah di dalam dunia ini sampai kita berjumpa dengannya satu hari nanti di surga kelak. Mari kita berdoa, ibu-ibu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh belajar bagaimana sesungguhnya arah dan tujuan hidup kami. Selama kami di dunia ini, kami memang harus berusaha dan berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Tetapi Tuhan, sesungguhnya itu bukanlah tujuan utama kami ada di dalam dunia ini. Karena sebagai orang-orang Kristen, kami dipanggil untuk memenuhi panggilan sorgawi. Kami harus memuliakan Tuhan selama kami hidup di dalam dunia ini. Kami tidak fokus dengan hal-hal duniawi ini, Tuhan, yang membuat kami kehilangan arah dan tujuan yang sesungguhnya. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan anugerah keselamatan kepada kami dan Engkau menjanjikan bahwa tempat tinggal kami yang sesungguhnya adalah di surga bersama dengan Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap fokus dan merindukan ketika kami nanti berjumpa dengan Tuhan di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena firman Tuhan kembali mengarahkan hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo, Shalom ladies. Shalom ladies. Hari ini kita akan belajar bikin sabun. Oh iya, sebelum itu saya mau perkenalkan dulu ya. Ini keponakan saya Tia. Halo. Dia akan bantu saya hari ini untuk bikin sabun. Sabun apa Tia? DIY sabun. DIY itu? Do it yourself. Oke, ini sabun do it yourself. Kita bisa bikin sendiri maksudnya ya. Dan sabun ini terbuat dari minyak. Berbahan dasar minyak. Berbahan dasar minyak. Kenapa Tia? Kenapa berbahan dasar minyak? Sedangkan kan kalau di pasaran juga banyak ya sabun batang ya. Iya. Nah, nggak semua orang itu mampu bisa menggunakan sabun batang. Ada beberapa yang sensitif sekali kulitnya. Kalau pakai sabun batang itu nanti efeknya adalah kering. Kulitnya putih-putih, gatal-gatal, nggak bisa. Atau karena kan kalau sabun batangan itu banyak kimiawinya ya. Nah, kita akan buat ini semuanya berbahan dasar dari minyak yang kita beli di pasaran. Memang kita akan menggunakan NaOH juga. Nanti kita akan jelaskan satu persatu bagaimana akhirnya sabun ini bisa menjadi aman untuk dipakai. Bisa dibilang non kimiawi, begitu ya. Oke. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk bikin sabun batangan ini adalah ibu-ibu pasti kenal.
kita pakai minyak, oke. Terus ini termasuk alatnya, ini kita perlu timbangan. Kita juga perlu ini spatula. Ini untuk mengaduk ya ibu-ibu. Dan ini sendok. Dan ini NaOH-nya nih. Dia berbentuk bubuk. Nah, yang perlu diingat ketika kita pakai NaOH, kalau ketika kita pakai NaOH, membuat NaOH. cairan NaOH, kita perlu ini ibu-ibu, sarung tangan dan masker. Kenapa? Kenapa Tia? Karena NaOH itu bentuknya gatal sekali kalau kena kulit ya. Jadi kalau bisa sarung tangannya itu yang panjang sampai menutupi atas, dan masker. Kenapa? Karena itu bau. Ketika dia akan dicampurkan dengan air, dia itu akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat sekali. Nah, kalau bisa ketika nanti mencampurkannya pun di ruangan terbuka dan jauhkan dari binatang peliharaan dan anak-anak kecil, karena itu sangat berbahaya sekali kalau misalkan tumpah atau kecipratan dari cairan NaOH gitu ya. Selain itu, kalau Tia, kalau nggak sengaja nih, ketika kita ngaduk NaOH, itu terus kena tangan. Itu pasti pertama jangan kaget. Itu pasti reaksinya pertama gatal sekali. Nah, kita juga punya pengobatan alamiah, ya. Jadi nggak usah sampai cari sarap-sarap segala macam. Kita cukup menggunakan lidah buaya. Lidah buaya dari pohon lidah buaya atau dari aloe vera yang ada di toko-toko kosmetik. Oke. Kalau yang dari pohon kayak gitu, kita langsung pakainya gimana? Langsung aja dipotong, kita olesin. Langsung potong terus didiemin gitu ya. Atau misalkan mau efeknya lebih enak, dingin-dingin. Sebelum kita mau buat sabun nih, kita tahu nih mau buat sabun. Misalkan siang-siang gini nih jam 1 nih. Dari pagi kita udah taruh di kulkas. Jadi nanti rasanya dingin-dingin gitu. Atau kalau misalnya kita ingetin dulu 1 malam sebelumnya. Jadi nanti ketika misalkan udah kena, kita langsung oles yang udah dingin-dingin. Gitu ya. Nah, selain tadi alat yang ini kita mau gunakan, jangan lupa alat pentingnya ini. Oh iya, ini kita perlu ini Hand blender. hand mixer apa hand blender ya. Tapi satu hal ibu-ibu, kalau ini kita udah pakai untuk bikin sabun, usahakan jangan dibikin buat masak lagi ya. Jangan dicampur, dipisah ya. Bisa nggak sih kalau kita nggak pakai ini alat? Bisa, tapi jadinya lama banget. Dan mesti ekstra banget ya. Itu kayak olahraga. Bersepir. Sama satu lagi nih Tia, kasih tahu. Ini tempatnya. Kalau mau buat Cetak ya? cetakannya, kalau mau buat sabunnya yang kayak di toko-toko, cetakannya ini ya. Tapi kalau misalkan kita mau yang ala-ala sekedar di rumah aja, mau yang biasa aja lah ya, yang ada di rumah. Yang penting kan bisa dipakai. Kita bisa pakai wadah ini, ya. Nah, tapi hari ini kita akan buat yang untuk ukuran segini. Coba bandingin Tia, jadi bisa tahu. Yang pendek ya ibu-ibu ya. Yang pendek, ya. Yang persegi panjang, bukan yang kotak. Jadi ukurannya persegi, segini, ya. Dan jangan lupa tutupnya. Kita wajib nih tutupnya, ya. Terus, ini sudah. Nah, sekarang kita langsung bikin kali ya. Kita langsung bikin. Hari ini kita mau pakainya base-nya apa nih, Sabunnya sabun wangi apa nih? Iya. Kita hari ini saya minta spesial, yaitu biar segar gitu ya. Pakai kopi. Nah, untuk bikin kopi, kalau pakai kopi berarti bikin NaOH-nya itu bukan pakai air putih biasa, tapi kita udah harus bikin air kopi gitu istilahnya ya. Airnya kopinya udah diseduh dulu pakai air biasa. Baru dibikin sama NaOH-nya. Dicampurkan ke NaOH. Dan juga ketika mau mencampurkan NaOH, usahakan atau sebisa mungkin menggunakan wadahnya itu mesti yang beling atau yang plastik yang bisa dimasukkan ke dalam microwave ya. Dan ketika mencampurkan itu perlu diingat ya, NaOH yang dicampurkan ke dalam air. Gak boleh kebalik ya. Gak boleh kebalik ya ibu-ibu ya. Jangan air ke dalam NaOH, nanti bisa jadi meledak ya, bahaya ya. Nah, kalau bisa ketika mencampurkannya jangan di ruangan tertutup atau ruangan ber-AC, karena itu udaranya akan berputar, itu bau banget ya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, karena ketika NaOH dan air bercampur itu dia akan panas sekali. Ini akan panas sekitar 40 derajat. Nah, itu kita nggak bisa langsung pakai ibu-ibu, kita harus diemin dulu nih sampai ke airnya yang kita bisa pegang. Kalau masih biasanya sih didiemin dulu setengah jam sampai 1 jam. Kalau misalkan ibu-ibu mau, bisa juga diakalin pakai air dingin.
Jadi kalau misalkan mau pakai air putih biasa, nggak pakai air kopi nih, airnya kita simpen dulu di kulkas. Jadi airnya udah dingin, nanti baru dicampur ke NaOH. Oke. Nah, Tapi sebelum itu, kita mesti kasih tahu dulu nih takarannya nih. oh iya, takarannya ya. Airnya kita butuh berapa nih? Nah, hari ini kita butuh, ini total 500 gram. Oke. Kita akan buat minyak dengan total 500 gram. Itu butuh airnya berapa ya? 140 gram. 140 gram air atau 140 mili air. Oke. Jadi ini gini ibu-ibu, yang tadi timbangan tadi, kita taruh wadah yang kita mau pakai, terus kita iniin sampai 0, baru kita masukin air. Nah, itu kita ukur sampai airnya 140 gram. Nah, kemudian kita timbang lagi NaOH-nya butuh 75 gram. Sesudah itu air putih, misalnya ini air putih, tuang NaOH-nya, baru aduk-aduk. NaOH tuang ke air. Iya, ini kan ini air nih. Tuang NaOH-nya, Ya. baru kita aduk. Betul Aduk, dong? aduknya jangan pakai yang plastik ya. Jangan pakai sendok plastik ataupun garpu plastik. Jadi amannya kalau saya selalu menggunakan sumpit bambu. Dan langsung diaduk, jangan biarkan NaOH-nya menggumpal. Oke, Ya, oke. langsung diaduk, tinggalkan dan jangan lupa ini diangkat ketika setelah mengaduk NaOH-nya langsung diangkat, Ibu-ibu ya. Udah angkat, udah diaduk, didiamkan kurang lebih Setengah jam sampai 1 jam Oke. di ruangan terbuka, jauhkan dari anak-anak dan binatang peliharaan. Oke. Ya. Oke, Nah, sekarang selanjutnya kita I. mulai. Untuk Ini minyak. bahan minyaknya yang kita pakai adalah canola. Ini Minyak kita canola. mempersingkat waktu. Ini kita udah timbang ya. Minyak canola itu 200 gram. Ini masuk apa? Soft oil atau hard oil ya? Oh iya, untuk penggunaan kita membuat sabun itu ada 2 jenis oil yang kita pakai. Ada hard oil dan soft oil. Ya, hard oil itu gunanya untuk membuat sabun batang menjadi keras dan busanya lebih banyak melimpah. Nah, kalau misalkan kita mau membuat oil, karena ini kan bahan dasar, resep dasar. Kita hari ini akan membuat perbandingannya hard oil 60% dan soft oilnya 40%. Oke. Ini jadi masuk canola, masuk soft oil. Soft oil. Nah, ini soft oil 200 gram. Kemudian ini Minyak kelapa. Ini minyak kelapanya 150 gram. Ini minyak sawitnya 50 gram. 150 gram. 150 gram. Jadi total semuanya ada 500 gram. Oke. Ya. Kita Nah, langsung aja bikin kali ya Tia ya. kita langsung buat ya. Langkah pertamanya, semua minyak dijadi satu. Ya, semua minyak dijadiin satu. Lebih baik ditimbangnya sendiri-sendiri begini aja ibu-ibu. Jangan dijadikan satu tempat. Kenapa? Ketika kita timbang satu minyak, lalu timbang minyak kedua kelebihan, kita udah nggak bisa balikin karena kan itu terdiri dari 2 jenis minyak yang berbeda. Oke. Jadi lebih baik kita wadahnya terpisah, baru kita satukan. Kita satukan Oke. semuanya. Oke. Itu minyak lagi. Minyak kelapa dimasukkan. Jadi kalau bisa nih wadah yang ini ibu-ibu harus lebih tinggi ya. Jadi ketika kita campur-campur masih ada space gitu. Jangan nanti wadahnya pas-pasan ketika kita campur nggak muat, cepet-cepet dipindah. Nah ya. Oke. Ini udah dicampur, diaduk dulu. Diaduk asal dulu ya. Kalau misalkan kira-kira minyak semuanya udah tercampur, nah kita siap-siap mau masukin NaOH dan campuran dari air kopi ya. Ibunya nggak harus pakai kopi ya, mau pakai bening aja bisa. Jadi nggak usah pakai air kopi gitu ya. Oke. Sampai dia tercampur ya. Teksturnya sampai sedikit mengental tapi tidak sampai mengental sekali dan jangan masih cair ya. Teksturnya sudah mulai berubah. Nah,
masukin ke dalam cetakan ya ibu-ibu ya. Nanti misalkan dicetaknya mau sembari dibentuk-bentuk terserah ya. Kalau nanti karena ini saya bikinnya pakai kopi aja, tidak pakai apa istilahnya warna-warni. Ibu-ibu juga bisa tuh kalau mau pakai pewarna nanti. Ya. Kalau mau pakai pewarna atau mau pakai wangi-wangian itu juga bisa. Jadi ketika udah dicampur nih kental nih, langsung ditetesin minyak wangi-wangian yang kita mau pakai itu apa. Kalau mau tetesin wangi-wangian jangan udah tunggu kental Oh, sebelumnya setengah kental. setengah kental udah tetesin. Oke. Oke, ini dia udah. Oke, tunggu sebentar kita rapiin dulu ya. Oke. Oke ya. Nah, ini kita atasnya taburin lagi kopi. Ya, kira-kira gini ya ibu-ibu. Udah nih, udah jadi. Tapi belum bisa dipakai. Karena kalau udah seperti ini ibu-ibu, itu harus ditutup. Tutupnya, tadi. Ditutupnya, tutup begitu aja plek gitu. Nggak usah sampai kenceng lah gitu, ditutup aja. Supaya kita tunggu dia mengeras. Itu butuh waktu sekitar 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Ditutup aja ini. Tutup gini aja. Nah, 1 kali 24 jam baru dikeluarkan dari wadahnya. Setelah dikeluarkan langsung dipotong. Ya, itu harus segera dipotong ya ibu-ibu ya, karena sebelum dia keras banget ya Iya. Jadi pokoknya setelah 24 jam langsung keluarin dari wadahnya, langsung potong sesuai yang kita mau, baru kita diamin lagi ya, Ti? Diamin lagi di wadah terbuka. Ditutup oke. cuma pakai selembar kain atau tisu aja. Tisu ya. Setelah dipotong-potong, kita masukin lagi ke wadah. Atasnya nggak usah pakai tutup plastik ini maksudnya gitu ya. Tutup aja pakai kain. Tisu atau kain gitu ya, di ruangan terbuka. Selama 1 bulan. Selama 1 bulan baru bisa dipakai. Tapi kenapa mesti sebulan, Tia? Kenapa mesti sebulan? Karena kan kita mau membuat sabun yang alami non chemical. Nah, kita biarkan 1 bulan supaya NaOH-nya menguap. Jadi kalau misalkan kita proses ya ini selama 1 bulan, itu NaOH-nya akan tetap bekerja menjadi sabun. Bukan, baunya masih di situ aja. Jadi kalau dibuka jadi baunya hilang. Menguap, NaOH-nya menguap. Gitu. Kalaupun misalkan kita iseng nih, coba nggak apa-apa dipakai. Cuma saya pernah coba itu gatal sekali. Belum 1 bulan itu pernah coba, coba. Apa sih yang bedanya gitu kan ya? Cobain. Tinggal seminggu lagi tuh, cobain lah. Gatal tangan ini gitu. Jadi kalau memang udah lewat dari 1 bulan, nggak apa-apa. Jadi lebih aman lewat dari sebulan nih ibu-ibu baru dipakai ya. Jangan sampai nanti kita malah gatal-gatal habis mandi. Gatal-gatal gitu ya. Kemudian nih kita mau kasih lihat yang sudah jadinya setelah 1 bulan. Kan diangin-anginkan tuh ya. Nah jadinya seperti ini. Nah ini Tia bikinnya waktu itu pakai apa? Charcoal ya? Ini pakai karkol, bubuk karkol. Nah ini setelah 1 bulan teksturnya akan seperti ini. Nah kalau ini setelah tadi udah kental, kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Misalkan mau pakai warna apa? Kreasi. Ya. Misalkan mau pakai warna merah, kuning, hijau. Ya. Kita misalkan mau pakai 5 warna ya. Setelah kental langsung dibagi 5. Jadi seperti kita bikin kue lapis lah ya. Iya. Step by step. Iya. Misalkan kita kayak mau bikin kue yang warna-warni tuh dibagi ke jadi misalkan mau 5 warna ya 5 tempat gitu. Mau kreasi mau bentuk apapun terserah gitu. Ya, beginilah cara bikin sabun dengan bahan dasar minyak. Semoga semuanya bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Ya. Oke. Terima kasih ibu-ibu ya. Bye. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi seluruh rangkaian persekutuan kita. Saya berharap ibu-ibu tetap setia di dalam mengikuti persekutuan wanita di GKY Mangga Besar. Karena ibu-ibu persekutuan itu sungguh-sungguh indah kalau kita bisa menjalaninya dengan baik.
Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita belajar firman Tuhan, bahkan pada waktu kita belajar tentang pengetahuan umum yang baru saja disampaikan, kita memacu diri kita untuk menjadi wanita-wanita yang terus menjadi berkat bagi banyak orang, terutama dalam anggota keluarga kita. Biarlah ibu-ibu tetap semangat mengikuti persekutuan wanita. Tuhan memberkati.